Udah siap buat ngubah cara kamu berolahraga? Sebentar lagi kita akan bedah tuntas semua yang perlu kamu tahu soal latihan sirkuit. Ini tuh sebuah metode olahraga yang super efisien dan serbaguna banget. Kalau jawaban kamu iya, wah pas banget. Kamu ada di tempat yang tepat. Bisa jadi latihan sirkuit ini nih jawaban dari semua keinginanmu selama ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Jadi apa sih sebenarnya latihan sirkuit itu? Gampangnya gini, bayangin aja kamu lagi ngelakuin serangkaian latihan yang nyambung terus, hampir tanpa henti. Kamu pindah dari satu gerakan ke gerakan lainnya, yang pastinya bikin detak jantung tetap kencang dan pembakaran kalori jadi maksimal. Terus, apa bedanya sama latihan di gym yang biasa? Nah, kalau latihan konvensional kan biasanya kita fokus ke satu bagian otot aja per sesi. Beda banget sama latihan sirkuit yang memang didesain buat ngelatih seluruh tubuh sekaligus. Makanya ini jauh lebih efisien dan yang pasti nggak bakal bikin bosen. Oke, sebelum kita mulai ngerancang sirkuit latihan kita sendiri, ada satu langkah super penting yang jangan pernah sekali-kali dilewatkan. Apa itu? Pemanasan. Ayo ngaku deh, kita semua pasti pernah kan ngerasain ini. Pengennya cepet-cepet hajar latihan inti biar cepet selesai. Tapi tahu nggak sih, melewatkan pemanasan itu ternyata salah satu kesalahan paling umum dan paling fatal. Intinya itu persiapan. Dengan pemanasan, detak jantung dan sirkulasi darah kita naik pelan-pelan. Ini penting banget biar otot kita dapat pasokan oksigen yang cukup. Jadi ini bukan cuma soal biar nggak cedera ya, tapi juga biar performa latihan kita nanti jadi maksimal. Coba bayangin, tanpa pemanasan, otot-otot kita itu kaget. Hasilnya bisa nyeri otot atau amit-amit malah cedera. Nah, kalau udah cedera kan jadi harus stop latihan dulu. Jadi anggap aja pemanasan itu investasi kecil di awal buat dapetin hasil yang mantap dan yang paling penting, aman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Saatnya kamu jadi arsitek buat program latihanmu sendiri. Keren kan? Dan salah satu keunggulan terbesar dari latihan sirkuit itu adalah kebebasannya. Serius deh, kamu nggak perlu bayar gym mahal-mahal atau beli alat aneh-aneh. Cukup pakai berat badan sendiri. Artinya, ya kamu bisa olahraga kapanpun dan dimanapun kamu mau. Lihat deh, ada banyak banget gerakan dasar yang super efektif. Ada push up, sit up, squat. Kamu bebas banget mau kombinasiin yang mana aja buat bikin sirkuit yang pas sama level kebugaranmu. Mau yang santai atau yang super menantang? Bisa. Nah, milih latihannya juga harus pinter-pinter. Kamu punya target apa nih? Mau perut rata? Ya, masukin sit up. Mau kaki lebih kuat? Tentu aja squat jawabannya. Jadi, sirkuit yang kamu bikin itu benar-benar personal, sesuai sama tujuanmu sendiri. Oke, terus gimana cara nyusunnya? Gampang banget, ikutin aja langkah-langkah ini. Pertama, pilih 5-8 gerakan. Terus, pasang timer, misalnya 45 detik per gerakan. Kalau satu putaran udah selesai semua, istirahat dulu sebentar, sekitar 1-2 menit. Habis itu, ulangi lagi semuanya 2-3 kali. Simple kan? Mungkin kamu mikir, loh kok ada istirahatnya? Nah, justru istirahat singkat ini penting banget. Jeda ini ngasih waktu buat tubuh kita napas sebentar, biar pulih. Jadi pas ngelanjutin ke putaran berikutnya, energi kita keisi lagi dan teknik gerakan kita tetap benar. Ini kuncinya biar latihan tetap aman dan efektif. Oke, kita udah tahu caranya. Sekarang, mari kita ngomongin hasilnya. Apa sih yang bakal kita dapatin dari latihan sirkuit ini? Siap-siap kaget ya sama manfaatnya? Manfaatnya itu paket komplit. Latihan ini ngebangun kekuatan otot di seluruh tubuh, ningkatin daya tahan atau endurance kita, dan yang paling krusial, bikin jantung kita lebih sehat karena terus dipompa. Benar-benar all-in-one workout. Eits, nggak cuma itu aja. Karena gerakannya ganti-ganti, latihan sirkuit ini juga bikin tubuh kita lebih lentur dan koordinasinya makin bagus. Efeknya, gerakan kita sehari-hari jadi lebih lincah dan efisien. Tapi, ada satu hal yang super penting buat diingat. Teknik yang benar itu nomor 1. Semua manfaat tadi bisa hangus kalau gerakan kita asal-asalan. Contohnya, push up yang salah. Itu bukan cuma bikin latihannya sia-sia, tapi risikonya juga tinggi banget buat cedera. Nah, kita udah hampir sampai di garis finish. Tapi, sama pentingnya kayak pemanasan di awal, ada satu tahap akhir yang nggak kalah krusial buat pemulihan. Yup, pendinginan. Jangan kira kalau timer terakhir bunyi, berarti latihan udah selesai ya. Sama sekali belum. Melewatkan pendinginan itu ibaratnya kayak mobil lagi ngebut terus direm mendadak. Nggak enak kan? Pendinginan ini cara tubuh kita buat transisi pelan-pelan dan memulai proses pemulihan yang super penting. Terus pendinginan itu ngapain aja? Simple kok. Cukup lakuin peregangan ringan biar otot-otot yang tadi kerja keras jadi rileks. Jangan lupa, minum air putih yang banyak.
Dan yang terakhir, kasih waktu buat detak jantung kita turun pelan-pelan ke level normal. Oke, sekarang semua ilmunya udah kamu pegang, rencana latihannya udah ada di tanganmu. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi kapan mau mulai. Jadi, apa nih langkah pertamamu?